Halo Cancer, bagaimana kabar kamu hari ini Cancer? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Cancer di sana. Kali ini judul di video kita luar biasa. Inilah takdir hidupmu yang akan kamu temui dalam waktu dekat ini ya, teman-teman yang berzodiak Cancer. Lebih tepatnya di bulan September yang saya yakini ini adalah bulan yang paling luar biasa untuk kalian para Cancer yang banyak di luar sana. Oke, selalu saya ingatkan ya, kalau ini pembacaannya secara umum teman-teman. Energinya di sini untuk banyak orang ya, jadi belum tentu bisa 100% relate ya atau resonate dengan kehidupan kamu. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate ya atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi dan booster energi positif untuk kehidupan kamu. Serta jangan lupa ya teman-teman, klaim juga semua energi-energi baiknya. Aminkan energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu, karena saya yakin dan percaya di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan ya. Dan di saat kalian mengklik video ini, itu artinya pesan-pesan yang terbacakan di video ini memang benar-benar untuk kalian ya teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, seperti apakah Cancer takdir hidupmu yang akan kalian temui dalam waktu dekat ini ya? Kita akan bukakan energinya di sini satu persatu. Yang pertama di sini ada Queen of Pentacle teman-teman. Ya, oke, ada Five of Wands, ada Ten of Swords, ada The Star, ada Nine of Swords ya teman-teman. Oke, ada Edge of Wands, Two of Wands, The Chariot, dan yang terakhir di sini ada Five of Swords ya. Bottom of the deck di sini ada Edge of Pentacle. Oke, Cancer, seperti apakah pembacaan energi kamu? Fokus ya dan tonton terus video ini sampai selesai agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya ya benar-benar bisa kalian pahami teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, inilah takdir hidupmu yang akan kamu temui dalam waktu dekat ini ya, di bulan September yang luar biasa untuk kalian Cancer. Kalau saya melihat ya secara umum dari kartu energi kamu ini mengindikasikan begini, apa yang sudah kamu tanam begitu ya, itu sudah otomatis kamu yang metik ya, itu sudah otomatis kamu yang manen. Konsekuensinya seperti ini. Kamu nanam banyak, kamu ngerawatnya bagus, kamu ngerawatnya benar, ya kamu juga akan panen berkali-kali lipat. Nah ini ada bagian dari harapan atau sesuatu yang kamu rawat di dalam kehidupan kamu ya, yang memberikan dampak atau hasil yang cukup positif yang saya lihat di sini. Apapun itu ya, ada kepuasan tersendiri juga di sini ya, ada kenyamanan dari segi materi juga yang saya lihat di sini ya teman-teman. Oke, Edge of Pentacle ya, Cancer. Saya melihat ya, kalian baru saja melewati banyak fase di kehidupan kalian gitu. Jadi banyak fondasi di diri kamu yang sedikit goyah di sini saya melihat. Ya, ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang yang tidak sesuai dengan apa yang kamu utarakan di dalam diri kamu gitu, tidak sesuai dengan mindset kamu, tidak sesuai dengan prinsip hidup kamu. Jadi ada banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kamu gitu ya. Itu adalah hal yang di luar diri. Nah, itu pesannya. Ya, hal-hal di luar diri itu biarkan itu selaras gitu. Di saat kamu melihat atau ketemu sama orang-orang yang atau sesuatu gitu yang sama sekali tidak membentuk diri kamu untuk bertumbuh, tinggalkan. Tetapi catatannya begini,
Di saat kita dihadapin dengan sesuatu yang berbeda di luar diri, itu bukan untuk mencocok logikan apa yang ada di dalam diri, tetapi itu lebih ke arah dimana kita harus belajar terkait hal-hal di luar diri. Supaya apa? Supaya hal di luar diri itu bisa menjadi pesan untuk diri kita gitu. Karena tidak selalu apa yang kita lihat dengan kacamata kita gitu kan, itu akan selalu sama dengan apa yang disuguhkan oleh semesta. Ya, tetap ada perbedaannya. Nah, inilah konsep yang namanya belajar, teman-teman. Karena dunia akan membuka mata kita gitu, dunia akan membantu kita gitu untuk membuka kesadaran kita. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya kita tahu gitu, tetapi kita tertutup oleh kesadaran di diri kita, teman-teman. Ya, jadi ada harapan atau keinginan yang akan terwujud di sini. Tetapi di sininya ya, pesannya untuk diri kamu Cancer adalah dalam waktu dekat ini ada banyak hal-hal atau sesuatu yang akan berakhir gitu ya. Walaupun itu berakhir tidak enak yang saya lihat di sini tentang apapun gitu. Artinya kamu berhasil meninggalkan atau kamu dibawa oleh semesta untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah lagi untuk diri kamu, teman-teman. Ya, situasi yang hanya membawa energi konflik dan lain sebagainya. Ya, sesuatu yang tidak selaras dengan diri kamu, entah circle pertemanan, entah circle pekerjaan, atau orang-orang di sekeliling kamu atau siapapun itu. Ya, keluarlah dari sana, karena PR-nya kamu di sini adalah melihat apa yang bisa kamu ambil atau melihat apa yang bisa kamu tarik dari situasi itu. Gitu, ya. Nah, di sini yang saya lihat ya, perlu yang namanya menjaga hal-hal atau sesuatu di dalam diri supaya tidak ke-trigger sama energi orang lain, teman-teman. Apa yang perlu kita jaga ya, konsep-konsep atau nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya sudah kita tahu gitu. Kita harus ngapain, kita mau ngapain aja di kehidupan ini. Nah, seperti itu. Ya. Dan dari energi The Star di sini itu menunjukkan bahwa itu tentang harapan dan doa. Harapan dan doa itu adalah sesuatu gitu ya yang bukan bentukannya fisik ya. Hal itu adalah pancaran dari apa yang kita rasakan atau sesuatu yang ingin kita rasakan tetapi kita utarakan melalui rasa, teman-teman. Nah, untuk menggapai energi ini ya, The Star itu bentukannya bahwa jangan pernah menyampaikan bahwa diri kamu berkekurangan ya, tetapi sampaikanlah bahwa diri kamu utuh gitu atau memiliki banyak hal. Makanya di sini orang-orang yang contohnya gini ya, orang-orang yang berdoa, yang berharap sesuatu gitu, atau orang-orang yang melepaskan sesuatu, atau orang-orang yang jatuhnya kayak bersyukur, dengan orang-orang yang dengan orang-orang yang lainnya jatuhnya itu yang cepat terkabul itu adalah orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena mereka itu seperti terlepas gitu ya, seperti tidak berharap hal itu. Nah, pesannya di sini untuk diri kamu adalah melepaskan sesuatu untuk kamu mendapatkan ini. Nah, dan sinyalnya di sini adalah teruslah merawat gitu, karena di saat kamu terus merawat maka kamu akan dapat memetik gitu. Jadi apa yang kamu rawat di sini akan bisa kamu petik di sini akhirnya, teman-teman. Jadi teruslah merawat segala hal di hidup kamu, maka kamu akan dapat memetik hal itu. Jadi ada banyak hal-hal ya yang akan kamu dapatkan gitu ya, tetapi hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terekspektasikan oleh kamu, teman-teman. Ya. Ada blessing saya melihat atau anugerah gitu ya, ada kejutan-kejutan manis yang saya lihat di sini, terutama hal-hal yang kaitannya dengan rezeki atau finansial di sini. Ya, ada banyak kejutan manis untuk diri kamu di sini. Ya, kenyamanan dari segi materi itu ada banget ke depannya. Ya, kamu akan merasa cukup aman di sini. Saya melihat prioritasnya nanti ke depannya lebih ke arah finansial atau pekerjaan ya, sesuatu yang jelas gitu di dalam kehidupan kamu. Nah, dari Edge of Wands di sini akan ada sebuah pergerakan atau pergeseran energi yang cukup cepat di sini. Jadi kamu akan ngelewatin fase yang ini tadi, melepaskan ini cukup cepat ya, merilis energinya itu cukup cepat di sini.
ya, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan teman-teman, karena kamu diproteksi, kamu benar-benar dijaga di sini. Ya, ini seperti energi kayak kamu itu lagi diarahkan gitu ya ke sesuatu yang memang ini adalah ceritanya kamu selanjutnya gitu. Ngapain kamu di sini terus ibaratnya? Ya, PR kamu di sini udah selesai nih, ayo jalan gitu. Nah, ya, lihat di depan sana ada banyak hal-hal yang menanti kamu gitu. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya, dan di sini saya melihat kesempatan untuk membangun pondasi kembali, ya, terutama pondasi di dalam diri gitu ya, terutama dari segi kesadaran gitu ya. Pondasi di dalam diri itu kan merubah mindset kita gitu, akan mampu merubah sudut pandang kita dan akan mampu untuk tidak menjustifikasi keadaan gitu, karena di sini kan sudah pondasinya cukup ada yang goyah gitu ya, karena ada situasi yang kayak pergeseran energi yang kemarin itu sempat nggak enak, atau situasi yang konflik dengan entah dengan pasangan gitu ya, balik lagi dengan rekan kerja atau dengan siapapun, atau konflik tidak harus dengan orang lain gitu ya, bisa aja terhadap sesuatu yang di luar diri gitu ya, itu nggak selaras dengan hal-hal yang ada di dalam diri gitu ya. Nah, itu memberikan sinyal gitu ya, hal di luar diri itu kenapa tidak selaras ya. Tidak ada yang perlu kamu salahkan dari hal-hal yang di luar diri, itu hanya seperti pancaran energi di alam bawah sadar kamu. Artinya di alam bawah sadar kamu ada kesempatan untuk ngebersihin energi gitu, kembali ngebangun pondasi kamu gitu, untuk lebih banyak bersyukur ya. Mengubah cara-cara lama kamu untuk melihat kehidupan ya, yang contoh tadi gitu, dari yang biasanya doanya suka meminta, di sini harus lebih banyak bersyukur ya. Dari yang tadinya itu melekat banget terhadap sesuatu, di sini lebih ke yang melepaskan. Nah, seperti itu ya. Dan energi The Chariot ini adalah energi kamu ya, Cancer. Ada kesuksesan yang kalau saya lihat di sini, ada kabar baik yang datangnya cukup cepat yang saya lihat di sini. Ya, balik lagi, saya melihat di sini memang kayak akan ada kejutan-kejutan manis yang tidak pernah kamu duga gitu ya, di balik jiwa kamu yang sedang belajar. Karena sebagian dari kamu yang saya lihat sedang healing begitu ya, tetapi healingnya kamu nyambil gitu. Healing jalan gitu ya, misalnya tidak harus 100% gitu ya. Nah ya, ada sesuatu yang akan meningkat di diri kamu. Nah, di situ tuh kayak selalu mendapat reward dari semesta ya. Five of Swords ini mengindikasikan kamu sudah mulai berani membuka diri teman-teman, untuk melihat hal-hal di luar kotaknya kamu gitu, atau di luar kamu itu sudah berani untuk membuka diri gitu ya, membiarkan diri kamu untuk apa ya, untuk melampaui keterbatasan kamu di dalam berpikir dan mentelaah kehidupan yang telah kamu jalanin gitu, dan situasi-situasi yang telah kamu lewatin selama ini ya, lebih mampu beradaptasi lagi kalau saya melihat ya, dan lebih keluar dari zona aman atau zona nyamannya kamu di sini, untuk bertransformasi yang lebih positif di sini ya. Jadi ada kemungkinan ya dalam waktu dekat ini saya melihat akan ada panen buat kamu gitu ya. Saya melihat kamu juga akan cukup sibuk di sini ya, dan sudah tahu prioritas diri gitu ya, sudah tahu hal-hal yang mau kamu kerjakan. Jadi lebih terarah lagi di sini ya, akan banyak peluang yang akan muncul ke depannya gitu ya. Cuman di sini yang saya lihatnya gitu ya, sesuatu yang berhubungan dengan kayak pekerjaan atau sesuatu yang berhubungan dengan finansial. Artinya ini bisa bentukan bahwa ada pesan untuk diri kamu, akan ada rezeki gitu yang akan masuk dari arah yang tidak kamu duga-duga juga di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman yang berzodiak Cancer. Sekarang kita akan coba lihat apa pesan-pesan atau saran untuk kalian ya dari semesta, teman-teman yang berzodiak Cancer. Saya akan shuffle dulu kartunya untuk melihat pesan-pesan dan saran-saran yang seperti apa untuk teman-teman yang berzodiak
Cancer yang banyak di luar sana. Oh, ada kenyamanan di sini. Ya. Oke, Cancer, pesan pertama yang bisa saya lihat ya di sini, cobalah untuk apa nih? Mengikuti jalannya gitu ya, dengan partnya gitu ya, itu tepat untuk kamu. Artinya belajarlah untuk lebih mengalir ya, sesuai dengan irama yang semesta kasih untuk kamu. Karena apa yang sudah kamu jalanin saat ini itu sudah benar gitu. Sementara hal-hal yang bikin kamu belok dan lain sebagainya itu hanyalah ketidakyakinan kamu untuk menghadapi sesuatu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, satu hal kadang-kadang sederhana gitu ya, kita mungkin kayak dikuasain oleh ego di dalam diri kita, ketidaksadaran kita yang harus menguasai, bukan kesadaran yang menguasai kita. Makanya kayak sesuatu itu berjalan kayak ada jakurannya ya, dan di saat kita mampu membawa kesadaran kita gitu ya, apa yang akan kita lewatin dan apa yang akan kita jalanin, teman-teman, semua akan baik-baik saja, semua akan oke-oke aja untuk kalian Cancer yang ada di sini. Ya, jadi Tuhan memberi kamu berkat di sini. Jadi sabar untuk melewatin segala ujian yang kamu jalani. Ya, godaan-godaan yang kamu lewatin. Ya, ini tadi. Walaupun kamu harus melewatin sesuatu yang tidak baik di dalam hidup kamu gitu ya, harus ketemu sama orang yang toksik di dalam kehidupan kamu, orang manipulatif misalnya, orang-orang yang mungkin apa ya, kayak nggak sefrekuensi lagi dengan diri kamu gitu ya, orang-orang yang mungkin punya tujuan yang tidak baik dan lain sebagainya. Mereka itu adalah pelajaran jiwa kamu, teman-teman. Ya, pertanyaannya di sini adalah apa ya? Kenapa kamu bisa belajar dari sana gitu? Apa yang terjadi? Nah, itulah pancaran dari energi kamu. Pesannya, kenapa bisa kamu menarik hal itu? Contohnya gini, kamu habis ditipu misalnya. Ya, bagi orang-orang yang berkesadaran tinggi gitu, mereka tidak akan pernah menyalahin penipunya gitu. Yang akan mereka salahin adalah kenapa aku bisa menarik penipu itu gitu. Nah, itu kan nggak akan pernah ada api kalau tidak ada baranya, ibaratnya seperti itu. Ya, segala sesuatu itu adalah energi ya. Saya selalu bilang, oh mungkin terlalu percaya sama orang misalnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kayak mungkin terlalu baik gitu sehingga dimanfaatin gitu. Ada loh yang seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga memberi pesan dan sinyal yang cukup positif sebenarnya yang saya lihat di sini, teman-teman. Terhubung dengan air kehidupan gitu, kayak laut dan lain sebagainya, itu kan adalah sumber kehidupan juga. Cobalah terkoneksi ke sana gitu ya. Ini bisa jadi kamu untuk ngebersihin energi kamu sendiri gitu dengan cara pergi ke pantai, atau tidak usah jauh-jauh lah pergi ke pantai, kamu bisa pergi ke sungai atau ngebersihin energi kayak mandi air garam ya. Itu sudah biasa, udah semua orang sudah tahu terkait hal itu gitu ya. Itu bisa dipakai gitu, apalagi kalau kamu yang sedang dalam proses healing di sini ya. Nah, ini tadi gitu, pesan untuk diri kamu ada hubungan dengan yang tadi yang saya bilang ya. Jadi berbicaralah dengan kata-kata cinta, jadilah kuat di dalam kacamata cinta dan di dalam kuasa dari setiap hal-hal atau perkara di dalam kehidupan kamu. Nah, jadi belajarlah untuk menuntaskan rasa yang ada di dalam diri kamu. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi bicara dari hati ke hati ke semesta. Ya, di saat kamu mampu meluapkan perasaan kamu, balik lagi di sini. Ya, jangan pernah menunjukkan kepada semesta bahwa diri kamu adalah berkekurangan. Tunjukkan kepada semesta bahwa kamu adalah orang yang berkelimpahan atau orang yang penuh dengan keberkahan. Begitu cara menyamakan vibrasi energi kita terhadap vibrasi energi alam semesta. Karena di sini akan ada, saya melihat akan ada kenyamanan ya,
kenyamanan di dalam kehidupan kamu, terutamanya kenyamanan dari segi rezeki ya, finansial, dan bisa jadi juga kenyamanan dari segi hal-hal lainnya seperti hubungan percintaan atau hubungan rumah tangga ya, interaksi sosial dan lain sebagainya ya. Jadi intinya teman-teman ya, intinya apa yang ada di dunia ini itu semua energi ya. Ketika kita ingin memiliki sesuatu hal atau menginginkan suatu hal, kita tidak bisa mengambilnya, tetapi menariknya gitu. Karena hal apapun itu kan energi. Nah, cara menariknya seperti apa? Dengan menyamakan vibrasi energi kita antara vibrasi energi kita dan energi alam semesta. Maka dengan sendirinya atau dengan mudah ya, hal-hal yang kita inginkan itu tertarik ke dalam kehidupan kita, teman-teman yang berzodiak Cancer. Jadi inilah takdir hidup kamu yang akan kamu temui dalam waktu dekat ini, yang bisa saya bacakan di kartu energi kamu saat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan resonate dengan kalian semua. Lebih dan kurang di sini saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi Cancer di video-video saya selanjutnya. Dadah.